Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat berupa bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian juga bisa menghadiri kajian rutin kita di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Satu hal yang harus kita patut syukuri, karena sebagaimana Allah SWT sebutkan, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Ya. Sebutlah aku, maka aku akan menyebut kalian. Dan di antara berzikir di sini bukan sekedar berzikir melafalkan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi juga zikir di sini termasuk dalam menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu. Maka ketika kita banyak duduk di majelis ilmu, ya, di situ Allah sebutkan di antaranya adalah fadhkuruni azkurkum, aku akan menyebut kalian. Dalam tafsir disebutkan di situ adalah bahwa aku akan menyebut kalian, memuji kalian, ya, di kalangan orang-orang mukmin. Aku juga akan menjaga kalian. Kenapa? Karena kalian telah menyebutku, kalian telah mengingatku. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, ya, dan janganlah kalian berbuat kufur. Maka di sini kita harus mensyukuri nikmat sholat maghrib berjamaah, nikmat duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah, pada bulan lalu kita sudah membahas terkait adab salam, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas adab izin, ya, adab meminta izin. Apa yang dimaksud dengan izin? Yaitu di sini biasanya ketika Nabi SAW menyebutkan izin, atau para ulama menyebutkan adabul istizan, adab meminta izin, itu tidak lepas adalah kaitannya dengan kita meminta masuk ke dalam sebuah rumah, ya, itu meminta masuk ke sebuah rumah, yang mana di sini ditakutkan apa? Kita melihat apa yang ada di dalam, ya, apa yang ada di dalam rumah tersebut. Sampai-sampai Nabi pernah menyebutkan apabila kita sudah melihat, ya, rumah, atap rumah dari luar, ya, itu berarti kita sudah masuk ke dalam rumah. Nah, adabul istizan, adab meminta izin, yang pertama adalah tidak boleh masuk sebelum meminta izin. Tidak boleh masuk sebelum meminta izin. Di dalam surah An-Nur ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyuta ghayra buyutikum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah,
janganlah kalian masuk ke suatu rumah selain rumah kalian hatta tasta'nisu, sampai kalian itu meminta izin. Wa tusallimu ala ahliha, dan kalian ya mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Di ayat ini, di surah An-Nur ini, Allah telah menyebutkan dua adab. Yang pertama, sebelum masuk ke rumah orang harus izin dulu. Disebutkan di sini hatta tasta'nisu, sampai kalian meminta izin. Jika sudah diberi izin, ya kan, ya, wa tusallimu 'alaiha. Adab yang kedua di sini itu kita mengucapkan salam kepada pemilik rumah. Itu adab yang pertama. Adab ini harus kita jaga. Walaupun rumah tersebut adalah rumah, bukan rumah orang lain, bukan rumah orang lain. Rumah saudara kita juga kita harus ucapkan salam. Ucapkan salam. Dan kita tahu pasti keluarga kita akan mengizinkan masuk ke dalam rumah. Pasti tahu kita akan diizinkan karena masih kerabat. Tapi bukan berarti kita masuk ke dalam rumah kerabat kita tanpa mengucapkan salam. Karena di sini Allah SWT menyebutkan hatta tasta'nisu, sampai kalian meminta izin. Ya, di sini buyutan ghairu buyutikum, rumah yang bukan rumah kalian. Rumah yang bukan rumah kalian. Jadi harus minta izin terlebih dahulu. Yang kedua, adabnya adalah mengucapkan salam. Ya. Dia mengatakan assalamualaikum, apakah boleh masuk? Jadi selain mengucapkan salam, adab yang kedua adalah selain mengucapkan salam harus ada kalimat boleh masuk apa tidak. Ya. Diriwayatkan ya, dari Abu Daud dalam sahihnya dari Rib'i. Ia berkata, haddatsana rajulun min Bani Amir. Ada seseorang dari Bani Amir. Ia menceritakan annahu ista'dzana 'ala nabi. Ya, jadi Rib'i ini menceritakan ya, ada seseorang dari Bani Amir izin 'ala nabi, meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi baitin, dan dia di suatu rumah. Faqala aliju, kemudian ia berkata, boleh masuk? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li khadimihi, kemudian Nabi berkata kepada pelayannya, boleh masuk enggak tadi kan? Nah, kemudian Nabi menimpali ke pelayan beliau. Ukhruj ila hadza fa'alimhul istidzan. Keluar dari sini, ya, keluar ke sini, kemudian ajarkan orang tadi tentang apa? Meminta izin. Jadi Nabi tadi nyuruh pelayannya ya, untuk apa? Ngajarin orang tadi yang dari Bani Amir meminta izin. Fakullahu, kata Nabi, bilang sama dia, qul assalamualaikum a'adkhul. Bilang, adabnya itu kalau mau masuk, assalamualaikum, apakah boleh masuk? Nah itu ya. Fasami'ahu rajul, kemudian si laki-laki tadi mendengar ya perkataan Nabi kepada khadimnya, kepada pelayan Nabi. Faqala, kemudian orang dari Bani Amir tadi langsung menjawab karena langsung mendengar ya. Assalamualaikum a'adkhul. Assalamualaikum, apakah aku boleh masuk? Fa'adina lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadakhala. Maka Nabi memberi izin seseorang yang laki-laki tadi dari Bani Amir, kemudian dia masuk. Nah, di dalam hadis ini kita mendapat faidah. Ya, yang pertama faidahnya adalah ketika mau masuk rumah, ya, izin, kemudian setelah mendapatkan izin mengucapkan salam, ya, a'adkhul.
apakah boleh aku masuk? Jadi bukan sekedar salam aja, tapi disertai dengan kalimat boleh masuk ataukah tidak. Nah, di sini juga kita mendapat faedah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengajari sahabat, ya, secara praktek bukan teori, ya. Tadi dibuktikan dengan apa? Kamu silakan keluar, ajarin orang tadi, ya, itu secara praktik langsung dari Bani Amir tadi melihat, ya, pengajaran Nabi kepada khadim tadi, pelayan tadi, sehingga apa? Langsung dipraktekkan sama sahabat dari Bani Amir, ya, langsung dipraktekkan. Assalamualaikum a'adkhulu. Jadi pendidikan terbaik adalah dengan praktik langsung, Adab yang ketiga yaitu meminta izin sampai 3 kali. Meminta izin sampai 3 kali. Kalau tidak diberi izin, maka dia harus pulang, harus kembali. Ya, yang ketiga adalah seseorang meminta izin sampai 3 kali. Kalau tidak diizinkan, maka dia pulang. Dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sta'dzana ahadukum salasan, kalau salah seorang kalian itu meminta izin sudah sampai 3 kali, ya. Assalamualaikum. Jeda dulu, jangan langsung 3 kali. Jeda dulu, tunggu, siapa tahu orang di dalam sudah dengar tapi belum mau jawab salam. Assalamualaikum lagi, tunggu dulu. Siapa tahu masih persiapan atau enggak dengar. Lebih kencang lagi, Assalamualaikum, lebih kencang lagi. Nah, itu 3 kali. Falam yu'dzan lahu falyarji. Kalau belum diizinkan, maka hendaknya dia pulang. Ya. Kalau belum diizinkan untuk masuk, maka hendaknya dia pulang. Ya, hendaknya dia pulang. Nah, di sini juga kita mendapatkan faedah bahwa di sini kita melihat bagaimana syariat Islam menjaga perasaan satu sama lain, ya. Menjaga perasaan satu sama lain. Kalau si ahlul bait, pemilik rumah, sedang tidak ingin dikunjungi, walaupun kita tahu di dalam rumah itu ada si ahlul bait, ada si pemilik rumah, ya kan, nggak mau nih saya dikunjungi sama si fulan. Jangan kita memaksa, ya, untuk bisa masuk ke dalam. Karena yang namanya adab izin tadi itu adalah bagaimana kita bisa masuk ke satu rumah, di dalam rumah tersebut ada penghuninya, dan bagaimana kita bisa menjaga perasaan si penghuni rumah tersebut. Termasuk juga kita dalam, bukan sekedar kita mau masuk ke rumah, ya, izinnya, tapi misal kita sedang jarak jauh, ingin berkunjung, ya, ingin berkunjung ke tetangga, ke teman, ya. Assalamualaikum, anak pengen berkunjung ke antum nih. Kalau nggak dijawab jangan memaksa, ya, supaya bisa datang. Nah, karena bagian termasuk daripada adab izin ini. Siapa tahu bukan tidak mau dikunjungin, mungkin rumahnya itu sempit, rumahnya itu lagi berantakan, ya, belum bisa diberesin, ya, atau dia baru datang safar. Sampai ada jawaban, oh ya silahkan, baru boleh datang, ya. Kemudian adab yang keempat, menyebut nama, ya, menyebut nama ketika ditanya, ya, menyebut nama ketika ditanya, bukan sekedar saya, menyebut nama, ya, dan tidak menyebutkan hanya kalimat atau kata saya.
Di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqulu ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi. Ya, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan hutang kepada ayahku. Nah, fadaqaqtul baba, kemudian aku mengetuk pintu. Kata Jabir bin Abdullah, faqala man dza? Nabi langsung bertanya, siapa ini? Fakultu ana. Kemudian Jabir bin Abdullah tadi menyebut saya. Katanya. Nabi menimpali, ana, saya. Ka'annahu karihaha. Seolah Nabi itu menunjukkan bahwa Nabi nggak suka dengan jawaban saya tadi. Ya. Jadi kalau nanti ada yang ditanya, antum ditanya, siapa ini? Ana Abu Abdillah. Ya. Contoh. Ana Kamal. Jadi tahu yang di dalam siapa. Gitu. Kalau cuma saya, nanti si penghuni rumah menerka-nerka ini siapa, suaranya siapa, gitu. Gitu. Termasuk juga di komunikasi kita dalam media sosial. Ada yang nelpon, ya kan? Ditanya siapa anak, masa nggak tahu, kita teman SMP dulu, ya kan, teman dekat, sombong sekali antum nggak kenal nama anak, gitu ya. Jangan bikin pusing, ya. Yang pertama memang bisa jadi benar-benar teman, yang kedua bisa jadi penipu, ya. Kalau zaman sekarang kan begitu, penipu. Ya, kita digiring untuk menyebutkan nama, ya kan, menyebutkan nama. Nah, ketika menyebutkan nama, oh ini Wawan ya, nah kan tahu Wawan. Di mana sekarang masa nggak tahu di mana itu kan. Nah seperti itu ya. Jadi faidahnya ya sekarang kalau ditanya siapa langsung sebutkan nama, jangan ambigu ya. Sampai si penghuni rumah atau orang yang sedang kita telepon, sedang kita chat, malas jangan sampai pusing ya, dibikin pusing. Jadi sebutkan namanya siapa. Karena Nabi SAW tadi ketika ditanya, ya, Jabir menjawab anak, Nabi menjawab anak, saya ka'annahu karihaha. Seolah Nabi itu membencinya, ya, tidak menyukainya. Yang kelima, orang yang izin itu tidak berdiri di depan pintu secara langsung, ya, tidak berdiri di depan pintu secara langsung. Abu Daud meriwayatkan dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu qala berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin, kalau mendatangi suatu rumah, ya kan, seseorang dari para sahabat, lam yastaqbilil baba min tilqa wajhi. Nabi itu enggak langsung menghadap pintunya, ya, tidak langsung menghadap pintunya. Walakin min ruknihil aimani awil aisar. Tapi Nabi mengetuk pintu itu ya ketika datang beliau berada di sisi kanan ataupun sisi kiri. Ya. Nah, ini adab yang kelima. Jadi ketika datang kita itu dalam mengetuk pintunya tidak langsung dengan berhadapan dengan pintu secara langsung, ya. Muka dengan muka, enggak. Tapi sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Jadi kita ketuk pintu baik sisi kanan atau sisi kiri, ketuk pintu ke kanan lagi atau ke kiri lagi. Wa yaqulu, kemudian Nabi mengatakan assalamualaikum, ya, mengatakan assalamualaikum. Wa dzalika anna ad-dura lam yakun 'alaiha yauma idzin sutur. Karena rumah-rumah orang yang dikunjungi itu tidak selamanya ada pembatas, ya, ada hordengnya gitu, nggak selamanya ada. Jadi dikhawatirkan ketika dibuka langsung terlihat isi dalamnya. Seperti itu. Jadi di sini adalah menjaga rumah tersebut diketahui oleh kita secara penuh kalau langsung di depan pintu. Tapi kalau dari sisi ketika pemilik rumah membuka pintu, maka kita tidak bisa melihat isi dalamnya dulu. Ya. Kalau sudah diperkenankan ke dalam, baru kita bisa melihat seisinya.
Karena bagaimanapun juga itu adalah privasi, ya, privasi si pemilik rumah. Karena ada bagian-bagian yang tidak boleh kita lihat. Kalau selonong masuk ke dalam, ya, itu kita akan melihat sisi buruk yang jarang diketahui oleh orang lain. Maka adabnya ketika kita mengetuk pintu harus di sisi kanan ataupun sisi kiri. Kemudian yang keenam, tidak memaksa ketika izin, ya. Tidak memaksa dalam izin. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 28, wa in qila lakum murji'u farji'u. Kalau sekiranya kalian itu disuruh pulang, maka pulanglah. Huwa azka lakum. Biasanya ketika kita ingin memenuhi sesuatu, ya kan, suruh pulang tuh marah kalau nggak terpenuhi. Nah, ini ketika kita ingin masuk ke sebuah rumah, memenuhi keinginan kita, hajat kita, kalau disuruh pulang, maka pulang. Jangan marah. Makanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan huwa azka lakum. Itu lebih bagus buat kalian, ya. Itu lebih suci buat kalian, buat diri kalian. Daripada apa? Daripada memaksa masuk ke dalam rumah, daripada memaksa, ya, daripada marah, maka lebih baik untuk kembali pulang. Itu lebih baik buat diri si orang yang akan masuk ke dalam rumah. Adab di sini juga bukan sekedar adab dalam masuk ke rumah, ya. Kita nelpon seseorang, sekali nggak diangkat, ya kan, 2 kali nggak diangkat, jangan maksa sampai berkali-kali, ya. Kalau saya pribadi nelpon dulu, ada penting nelpon. Kalau kita tahu ya si fulan ini bisa ngangkat, saya biasanya telepon dulu sekali. Kalau nggak diangkat, baru saya chat, assalamualaikum, afwan, kalau ada waktu saya mau telepon. Nah, kita usahakan begitu, nggak usah berkali-kali nelpon lagi, ya, sampai nanti ngebales, waalaikumsalam, silakan, udah kosong nih, baru telepon. Ya. Apalagi kita tahu seseorang itu sangat sibuk, sangat sibuk. Sebisa mungkin jangan langsung telepon, ya. Sebisa mungkin jangan langsung telepon. Izin dulu, assalamualaikum, afwan, ya, Anda pengen telepon, ada penting. Nah, itu kalau memang pengen via telepon. Itu adabnya, ya. Jadi kalau nggak diizinkan, jangan marah. Huwa azka lakum. Itu lebih suci buat diri kalian. Dan ini juga dari ayat ini, yaitu kita benar-benar mendapat faidah untuk bisa menjaga kehormatan seorang muslim, ya, kehormatan seorang muslim. Apabila tidak diizinkan, kita bisa kembali pulang ke tempat kita datang. Yang ketujuh, meminta izin kepada yang mahram, ya, meminta izin kepada yang mahram. Kalau tadi kan orang lain, ya, nah sekarang kita minta izin kepada yang mahram kita. Imam Malik meriwayatkan dari Safwan bin Sulaim, dari Atha bin Yasar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajul, ya, ditanya oleh seseorang. Faqala, ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asta'dzinu ala ummi, apakah aku harus izin ketika aku ingin menemui ibuku? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, na'am, ya. Faqala rajulu, laki-laki tadi bertanya lagi, ya, melanjutkan, inni ma'ha fil bait, padahal aku ini di rumahnya terus sama umi, sama ibu. Lalu Nabi menjawab lagi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istadzin 'alaiha, tetap kamu harus minta izin sama beliau, sama ibu kamu.
Faqala rajulu ini khadimuha. Laki-laki tadi bilang lagi, aku ini membantu beliau wahai Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab lagi, faqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atuhibbu an taraha uriyana? Apakah kamu mau melihat ibu kamu itu tersingkap auratnya? Terlihat auratnya, kata Nabi. Lalu si laki-laki menjawab, la. Nabi menjawab lagi, fasta'dzin alaihi. Enggak. Nabi menjawab lagi, kalau gitu izinlah sama ibu kamu. Ya. Untuk bisa masuk ke rumah atau ke kamar. Jadi ini adab kita nih dengan orang yang mahram kita. Ini di sini hadisnya terkait dengan ibu. Jangan sampai kita masuk ke wilayah sakral orang tua kita ya tanpa izin. Ya, masuk ke dalam kamar. Ya, kamar orang tua jangan sampai tidak meminta izin. Kita harus minta izin. Agar apa? Agar tidak tersingkap aurat ibu kita, orang tua kita. Pun kita ini harus ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Kalau perlu di depan kamar kita tulis assalamualaikum, harus ada izin, bukan sekedar di depan pintu rumah, ya, bukan sekedar di pintu rumah. Nah, ini anak harus diajarkan adab masuk ke dalam kamar orang tua. Ya, jadi di sini adalah hadis terkait adab bagaimana orang yang ada di dalam rumah meminta izin kepada orang yang di dalam rumah juga. Di sini adalah anak dan ibu. Karena kalau tidak ada izin itu dikhawatirkan sebagaimana disebutkan atuhibbu an taraha uryana. Apakah kamu mau melihat ibu kamu tersingkap auratnya? Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dalam Adabul Mufrad dari Alqamah, qala jaa rajulun ila Abdillah radhiyallahu anhu qala astadzinu ala ummi faqala ma'ala kulli ahyani tuhibbu an taraha. Dari Alqamah ia berkata ada seorang bertemu dengan Abdillah radhiyallahu anhu, ya. Qala astadzin ala ummi, apakah aku harus izin kepada ibuku? Kemudian dia menjawab, ma'ala kulli ahyaniha tuhibbu an tarha. Apakah kamu mau dalam segala keadaannya kamu melihat beliau, ya, ke ibu? Nah, maksudnya di sini juga adalah khawatir terlihat auratnya. Disebutkan juga dalam Adabul Mufrad, anna rajulan sa'ala Hudzaifah radhiyallahu anhu faqala. Ada seseorang yang bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Lalu ia menjawab, dia bertanya, astadzinu ala ummi, apakah aku harus izin kepada ibuku? Kemudian Hudzaifah ibn Yaman menjawab, in lam tastadzin alaiha ra'aita ma takrahu. Kalau kamu belum minta izin kepada ibu kamu, maka kamu akan melihat apa yang kamu tidak suka. Jadi kepada ibu kita harus minta izin agar apa? Agar aurat si ibu tidak terlihat oleh orang yang ada di dalam rumah, oleh anaknya, ya, secara khusus. Dan ini juga perhatian untuk seorang ibu, ya. Seorang ibu jangan sampai dia bermudah-mudahan, ya kan, membuka aurat yang dianggap biasa, ya. Kalau belum ada kamar mandi di dalam kamarnya, ya, sebisa mungkin keluar kamar mandi itu masuk kamar mandi pakai pakaian, keluar kamar mandi pakai pakaian, ya. Jangan keluar kamar mandi pakai, mohon maaf ya, kayak orang-orang awam, ya, hanya pakai handuk saja. Karena si anak akan melihat aurat, ya, aurat si ibu, akan melihat aurat si ibu. Sebatas anduk yang dipakainya, atas dan bawah. Dan itu akan jadi contoh si anak nanti, ya, akan jadi contoh si anak. Ada sedikit pengalaman, ya, sedikit pengalaman. Dulu anak didik bercerita ke teman saya, menceritakan keadaan ibunya di rumah. Ya, kawan saya nggak bertanya apa-apa, tapi si anak bercerita karena sudah dekat, ya. Ibu saya kalau di rumah itu pakai celana pendek, katanya.
pakaiannya begini, pakaiannya begitu. Nah, lalu teman saya melarang, kamu nggak boleh menceritakan keadaan ibu kamu. Ya. Auratnya yang disampaikan kepada kawan saya ini. Ya. Nah ini di sini si ibu harus bisa menjaga aurat depan anaknya. Jadi pakai pakaianlah yang memang layak digunakan di depan anak. Ya. Apalagi anaknya sudah mulai besar, ya sudah mulai besar, itu harus diperhatikan. Yang kedelapan, meminta izin kepada anak yang belum balik. Minta izin kepada anak yang belum balik. Imam Bukhari meriwayatkan masih di dalam Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari Atha qala Sa'altu Ibnu Abbas, aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas, kata Atha. Faqultu, aku bertanya, asta'dzinu ala ukhti? Haruskah aku izin kepada saudara perempuanku? Kepada saudara perempuanku. Faqala, kemudian dijawab. Abdullah bin Abbas menjawab, "Na'am." Ya. Fa'atu faqultu ukhtani fi hijri. Ya. Aku mengulang lagi, aku bertanya, dua saudara perempuanku itu di dalam asuhanku. Wa ana umawwinuha wa unfiqu alaihima. Aku menjaganya, merawatnya, aku menginfakannya, ya, menafkahinya. Astadzinu alaihima, perlukah aku izin kepada mereka berdua? Kata Atha bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi ada dua anak perempuan, ya dua saudara perempuan di dalam asuhannya. Dinafkahi, dijaga, ya, dirawat. Kemudian Abdullah bin Abbas menjawab, "Na'am." Iya. Lalu melanjutkan, "Atuhibu antarahuma uryanatain?" Apakah kamu mau melihat keduanya itu terlihat auratnya? Tsumma qara'a, kemudian Abdullah bin Abbas membacakan sebuah ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat." Hai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian meminta izin, ya, kepada hamba sahaya yang ada di bawah kalian dan orang yang belum balik di antara kalian, ya, pada 3 waktu. Ya, 3 waktu ini adalah waktu yang banyak tersingkap auratnya. Yang pertama, min qabli sholatil fajri, sebelum sholat fajar. Berarti kondisi bangun tidur atau sedang tidur. Kalau mau masuk harus izin dulu. Walaupun dia saudara perempuan kita, harus izin. Agar apa? Agar tidak terlihat auratnya. Wahina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah, kata Allah Subhanahu wa taala di sini di dalam surah An-Nur ayat 58, dan ketika kalian melepas pakaian kalian di siang hari. Ya. Yang kedua adalah ketika melepas pakaian di siang hari. Pertama sebelum fajar, yang kedua di siang hari waktu zuhur. Dan yang ketiga, wa min ba'dil sholatil isya. Kalau siang tadi kan capek biasanya kan. Yang ketiga, dan setelah sholat isya, itu waktu istirahat. Salasu auratin lakum. Inilah 3 waktu yang di situ akan tersingkap auratnya bagi kalian. Jadi harus izin di sini di 3 waktu tersebut. Sebelum subuh, siang hari, ya, waktu zuhur tadi, dan yang ketiga setelah sholat isya. Laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna. Enggak masalah, enggak berdosa buat kalian dan buat mereka di luar waktu yang 3 tadi. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'din, ya. Kalian keluar masuk satu sama lain, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimul hakim. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian tanda-tandanya, dan Allah Maha mengetahui juga Maha bijaksana. Qala, kemudian Abdullah bin Abbas menjawab,
melanjutkan falam yu'mar haula'i bil idni illa fi hadhil awratis salas. Dan tidaklah diperintahkan mereka itu untuk izin kecuali pada 3 waktu tempat aurat kemungkinan tersingkap ini. Jadi 3 waktu tadi ya. Qala, masih melanjutkan, wa idza balaghal atfalu minkumul huluma falyasta'dinu kama sta'dzana alladziina min qablihim. Ya. Kalau sekiranya anak-anak tadi itu sudah sampai balik, maka mereka juga harus minta izin. Sebagaimana sebelumnya kalian minta izin. Jadi di adab yang ke-8 ini kita punya saudara perempuan mau masuk harus izin dulu. Jangan langsung ujug-ujug buka pintu, ya. Minimal ketok biar dia ada persiapan supaya apa? Menutup auratnya yang tidak boleh terlihat oleh saudara mahramnya. Ya. Baru ketika diperkenankan untuk masuklah. Ya, itu adab yang ke-8. Dan adab yang ke-9 yang terakhir, assalam qoblal kalam, mengucapkan salam sebelum berkata. Imam Tabrani meriwayatkan fil Awsat dari kitab Al-Awsat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, assalamu qabla su'al. Ya, hendaknya mengucapkan salam sebelum bertanya. Ya, mengucapkan salam sebelum bertanya. Faman bada'akum bisu'ali qabla salam fala tujibuhu. Barang siapa yang memulai bertanya sebelum salam, sebelum mengucapkan salam, jangan sampai itu dijawab. Ya, ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara adabnya mau bertanya ucapkan salam dulu. Tapi lain ya, kalau misalkan kita dalam keadaan daurah, kajian, tabligh akbar, ya silakan langsung saja bertanya, nggak usah pakai salam. Itu nggak perlu pakai salam dulu. Jadi di sini faidahnya adalah kita harus melihat keadaan dulu. Ya, kita harus melihat keadaan terlebih dahulu. Jangan sampai seseorang bertanya langsung kita nggak mau menjawab karena dia nggak mengucapkan salam. Ya, karena bisa jadi akibatnya itu malah semakin buruk. Jadi harus dilihat dulu keadaan, ya, masalih dan mafasidnya, baik dan buruknya. Itu mungkin pembahasan malam hari ini. Ada 9 adab terkait adab izin, dan insya Allah pekan keempat nanti kita akan membahas adab majlis pada kitab pertama, adab-adab Islam. Kitab terakhir, pembahasan terakhir pada kitab yang pertama, dan insya Allah setelah itu kita lanjut pada kitab kedua, adab-adab Islam. Tapi itu saja mungkin pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri pribadi dan juga kita semua yang ada di sini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.